Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ramadhani dari PGMI 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu materi IPA kelas 5 SD, yaitu mengenali sistem pernafasan pada manusia. Apa itu sistem pernafasan? Apa saja ya fungsinya? Dan apa saja bagian organ pernafasan pada manusia? Mari simak penjelasan berikut ini. Manusia adalah makhluk hidup. Nah, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Lalu, apa pengertian bernafas? Bernafas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2 melalui organ pernafasan. Sebagai makhluk hidup yang bernafas, manusia pastinya memiliki sistem pernafasan kan? Lalu, apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan adalah sekumpulan jaringan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Nah, adanya dukungan oksigen yang masuk dapat membuat seluruh organ berfungsi dengan normal. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia dapat bernafas sebanyak 12 sampai 20 kali per menit dan itu berlangsung secara berkesinambungan. Lalu, apa ya fungsi sistem pernafasan dan apa saja bagian organ pernafasan pada manusia? Yuk kita cari tahu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sistem pernafasan membantu kita untuk bernafas. Namun, ternyata tidak hanya itu saja loh fungsi dari sistem pernafasan. Sistem pernafasan memiliki sejumlah fungsi yang berperan besar bagi tubuh. Fungsi sistem pernafasan diantaranya adalah membuat kita bisa berbicara dan mencium suatu bau. Selain itu, sistem pernafasan juga membantu untuk mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkannya sesuai kondisi tubuh. Sistem pernafasan juga berperan dalam melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Nah, bagaimana? Sampai di sini, apakah kalian sudah memahami apa pengertian sistem pernafasan dan apa fungsi sistem pernafasan? Jika sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenal bagian organ pernafasan pada manusia. Berikut ini adalah gambar dari organ pernafasan pada manusia. Gambar pertama ada hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua ada faring, yang berfungsi sebagai jalur agar udara dari hidung bisa mencapai paru-paru melewati laring dan trakea. Pada faring terdapat ismus yang membantu manusia untuk bisa bernafas melalui hidung dan mulut. Yang ketiga ada laring, yaitu ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Selanjutnya ada trakea, yaitu batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar bubuk debu dan kuman yang masuk. Lalu ada bronkus, yaitu cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronkiolus. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronkiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir ada diafragma, yaitu otot pernafasan utama. Organ ini dapat berkontraksi dan rileks secara bergantian.
sehingga membuat udara dapat masuk dan keluar dari paru-paru. Lalu bagaimana ya perjalanan udara di dalam tubuh kita? Udara yang dihirup akan masuk ke dalam organ pernafasan manusia secara berurutan. Saat kita bernafas, oksigen akan masuk melalui hidung atau mulut, lalu melewati sinus. Apa itu sinus? Sinus adalah ruang sela di antara tulang kepala yang mengatur suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Sesuai fungsi sinus, suhu dari udara yang kita hirup akan diatur, begitu juga kelembapannya. Dari sinus, udara kemudian masuk ke trakea, lalu diteruskan ke bronkus. Nah, di bronkus ini, udara akan dialirkan secara merata ke seluruh paru-paru melalui percabangannya, yaitu bronkiolus. Di ujung-ujung bronkiolus terdapat kantong-kantong udara yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara bersih atau oksigen yang baru dihirup dengan udara kotor atau karbon dioksida yang merupakan produk sisa dari sirkulasi pernafasan. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian akan kembali dikeluarkan melalui organ-organ pernafasan untuk dihembuskan keluar dari paru-paru. Sementara itu, udara bersih yang ada di alveolus akan dibawa oleh pembuluh darah menuju ke jantung untuk selanjutnya dipompa ke seluruh tubuh. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian mengenai materi sistem pernafasan pada manusia ini? Saya harap adik-adik semua sudah mengerti ya. Kalau begitu, sekian dari materi yang saya berikan. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat ya untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.